Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang ke-9. Pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang campuran aspal panas atau hot mix. Ya. Nah, untuk campuran panas ini atau hot mix ini ada beberapa sifat-sifat campuran panas aspal dan agregat. Ya. Yang pertama ada campuran panas hot mix dengan agregat yang cukup populer, memang yang sering digunakan saat ini terutama di Indonesia. Itu ada lapis aspal beton, ya, maaf, disebut singkat juga dengan laston. Ya. Kemudian ada aspal konsentrat atau AC. Kemudian ada lasason, ya, hot rolled sheet atau HRS, dan latasir atau sand sheet. Gitu ya. Nah, untuk lasason ini. Nah, untuk campuran ini juga disebut campuran beraspal panas atau hot mix. Nah, karena material tersebut memang dicampur dalam keadaan panas ya. Jadi untuk agregat kasar, halus, dan aspal itu dicampurkan dalam keadaan panas dan suhunya itu bisa mencapai 120 derajat dalam pas pencampuran si agregat kasar, halus, dan si aspalnya gitu ya. Nah, memang ada juga yang sekarang adalah keadaan dingin, itu terutama untuk aspal yang dari Pulau Buton, yaitu dia memakai aspal aspal campur dalam campurannya itu memakai aspal dingin. Nah, untuk laston sendiri itu terdiri dari 3 campuran. Ya, ada laston lapis aus, itu disingkatnya jadi aspal konsentrat, dalam bahasa Inggrisnya itu aspal konsentrat wearing coarse atau disingkat dengan ACWC. Nah, kemudian ada laston lapis antara, itu disebutnya binder coarse atau ACBC. Nah, kemudian ada laston lapis fondasi, itu disebutnya adalah AC base gitu ya. Nah, laston ini juga ditujukan untuk jalan dengan lintas rencana 1 sampai 10 juta ESA. Ya, jadi itu lapisan aspal beton ini dengan ditujukan untuk jalan lalu lintas 1 sampai 10 juta ESA ya. Nah, untuk campuran panas aspal yang kedua adalah lataston atau HRS, itu tadi 2 macam. Tadi laston, sekarang lataston. Itu ada 2 macam campuran. Yang pertama adalah laston lapis fondasi atau HRS base. Kemudian ada laston lapis permukaan atau HS wearing coarse. Nah, untuk tipe lataston yaitu HRS base dan HS wearing coarse. Nah, lataston ini ditujukan untuk jalan dengan lintas rencana kurang dari 1 juta ESA. Nah, jadi untuk lapisan ini memang hanya digunakan di daerah yang lalu lintasnya tidak terlalu tinggi gitu ya, seperti di perdesaan atau apa itu biasanya memakai tipe jenis-jenis HS atau lataston ini ya. Nah, untuk yang ketiga ada latasir atau sand sheet. Nah, itu terdiri dari yang pertama ada kelas A dan kelas B. Itu untuk latasir itu terdiri agregatnya itu atau LPA ya, itu LPA-nya itu terdiri dari LPA A dan LPA B gitu ya, untuk jenis si agregat kasarnya dan pasirnya gitu ya. Nah, untuk sand sheet ini ditunjukkan untuk jalanan dengan lintas rencana, itu misalkan 0,5 juta, di bawah 0,5 juta ESA ya. Jadi memang yang lebih kurang lagi ya, di daerah lalu lintasnya lebih kurang lagi. Nah, kemudian untuk pemilihan kelas A atau B itu tergantung dari gradasi pasir yang digunakan ya. Kemudian sifat-sifat penting yang harus dimiliki dalam harus dimiliki oleh suatu campuran aspal dan agregat adalah yang pertama ya. Jadi dalam satu campuran itu, campuran aspal terutama hot mix yang kita sering lihat di jalan, kita bawa truk gitu ya, truk aspal, kita bawa aspal sebelum diturunkan. Nah, itu si sifat si aspal yang ditebarkan di lapangan itu yang pertama harus memiliki sifat stabilitas ya. Apa itu stabilitas? Nah, itu stabilitas ini didefinisikan sebagai
kekuatan campuran aspal dan agregat dia menahan deformasi akibat beban lalu lintas. Ya. Jadi setelah dihamparkan si aspal tersebut, maka setelah nanti dikasih beban, dia mempunyai kestabilan, ya, tidak cepat hancur, gitu ya, dikasih deformasi atau beban di atasnya akibat beban lalu lintas, dia tidak mengalami yang namanya kehancuran. Tidak cepat hancur, ya, bisa bertahan sampai beberapa tahun, gitu ya. Nah, ini stabilitas. Nah, untuk mendapatkan stabilitas ini itu diperoleh melalui tahanan fraksi atau antar agregat. Makanya memang si uji material agregat kasar maupun halus itu harus benar-benar dilaksanakan, gitu ya. Material-material yang memang bagus, ya. Nah, agregat yang saling mengunci atau interlocking, kemudian daya kohesi dari aspalnya, ya, atau daya serapnya dari si aspal tersebut, ya, tidak tahan atau kohesi itu daya tahan lekatnya, gitu ya, terhadap si agregat kasar dan halusnya, ya, dalam menutupi si agregat kasar dan agregat halusnya. Daya kohesinya cukup kuat, gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama untuk memperoleh stabilitas itu dia berawal dari fraksinya atau gradasinya, ya, rotasi gradasi antara agregat, gitu ya. Jadi saling koneksi antara agregat kasar dengan halus, itu dia mengalami namanya saling mengikat, gitu ya. Utama lagi nanti dengan aspal, ya, lemnya, gitu ya. Nah, itu dia diikat. Nah, insya Allah, gitu ya, kalau dia bagus, aspalnya bagus, gitu ya, maka dia perlu ada pengujian material, ya, yang kita laksanakan dulu di laboratorium. Itu ada TBK, itu material agregat kasar dan halusnya itu diuji dulu, ya, ketahanannya. Kemudian untuk aspal juga diuji dulu, yang kemarin kita bahas ada beberapa pengujian, ya, pengujian penetrasi, pengujian titik panas, gitu ya. Itu untuk menguji, ya, jadi daya kohesi dari aspal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengukuran stabilitas ini dilakukan melalui pengujian laboratorium, ya, dinamakan dengan Marshall test. Nah, jadi untuk menguji si stabilitas aspal itu, hot mix itu, campuran aspal itu yang kita buat itu, maka diuji di nama pengujiannya itu adalah Marshall test, ya. Jadi kita buat sampel hot mix, gitu ya, kita buat dicetakan, kemudian nanti dites, sama halnya dengan teknologi bahan konstruksi, dia menguji atau diuji si betonnya. Nah, sekarang yang aspalnya diuji, ya, diuji ketahanannya. Kemudian melalui Marshall test, gitu ya. Untuk meningkatkan stabilitas ini itu diperoleh dengan cara yang pertama menggunakan agregat bergradasi rapat atau dense graded. Itu sangat penting, gitu ya. Jadi agregatnya itu mampu bergradasi rapat, artinya dari setiap di analisa saringan itu yang kita pernah lihat, setiap saringan itu rata, gitu ya. Jadi ukuran sekian, ada ukuran sekian, itu gradasinya rapat, gitu ya. Jadi jangan sampai ukurannya 10, saringan nomor 10, kemudian plus lagi ke 4,75, yang sisanya itu kosong. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi mempunyai gradasi yang rapat nantinya, tidak rapat nantinya, gitu ya. Kemudian menggunakan aspal yang cukup untuk menyelimuti partikel agregat, ya, jadi jangan sampai kekurangan aspal. Kemudian menggunakan aspal yang berpenetrasi rendah. Nah, kita kemarin sudah uji penetrasinya di bawah, maka itu aspalnya kurang bagus, gitu ya, dipakai di campuran aspal, karena dia akan berakibat ke stabilitas si hot mix tersebut, gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan nilai stabilitas ini, dia akan menyebabkan penurunan kinerja campuran lainnya, ya. Jadi
perlu dimaksimalkan nilai stabilitas ini, karena jadi kalau stabilitas ini tidak ini adalah pondasinya. Kalau secara ini adalah pondasinya. Jadi kalau stabil dulu, kalau udah stabil si campuran aspal itu, maka kerusakan yang lain itu tidak akan terjadi. Jadi memaksimalkan stabilitas itu mengurangi kerusakan yang lain, gitu ya. Nah, kerusakan lain apa ya, atau sifat yang lain, gitu ya. Nah, sifat yang lain itu apa? Ada fleksibilitas. Jadi dia harus stabil dulu, maka sifat yang kedua dia akan fleksibilitasnya juga akan tinggi. Nah, fleksibilitas ini jadi didefinisikan sebagai kemampuan campuran aspal dan agregat menahan lendutan atau defleksi dan momen timbul retak akibat beban lintas. Yang kita tahu bahwa aspal itu mempunyai tingkat kelenturan atau fleksibilitas, ya. Nah, ini pernah kita uji di daktalitas, ya, pengujian daktalitas. Nah, di situ daktalitas ini dia akan menguji dari segi fleksibilitasnya. Jadi kalau misalkan 1 meter dia diregangkan itu tidak putus, maka dia fleksibilitasnya cukup baik. Karena sebelum 1 meter 100 meter itu 1 meter itu dia putus, maka banyak diinikan bahwa si aspal tersebut kurang bagus untuk dari segi fleksibilitasnya. Makanya ada pengujian daktalitas, ya. Nah, itu berhubungan dengan fleksibilitas tadi, gitu ya. Karena kita tahu lentur itu untuk jalan lentur itu kalau dikasih beban, ya, dia akan agak sedikit melendut, ya. Dia akan menekan ke bawah, ya. Jadi beda dengan beton. Beton itu dia akan melawan si ini, jadi dia menahan, ya, dan ini kalau refleksi ini dia akan sedikit lendutan, ya, kemudian dia kembali lagi ke asalnya. Itu misalnya defleksi, itu ya, akibat beban lintas. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitas ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah menggunakan agregat bergradasi terbuka atau open graded, ya, sehingga harus ada kompromi dengan stabilitas campuran. Karena campuran dengan agregat bergradasi terbuka kurang stabil dibandingkan dengan agregat bergradasi rapat, ya. Nah, jadi si campurannya itu stabilitas itu pasti berhubungan dengan nanti stabilitas, ya. Jadi bergradasinya harus memang agak rapat, gitu ya. Nah, kemudian fleksibilitas campuran aspal juga dapat dinilai dengan menggunakan rasio antara stabilitas Marshall dan kelelehan atau flow yang dikenal dengan nama Marshall-Quinten, ya. Nah, untuk fleksibilitas ini kita lihat nanti di pembahasan berikutnya ada Marshall test, ya. Yaitu dilihat dari fleksibilitas atau campuran aspal, rasionya berapa antara stabilitas dengan kelelehan atau flow, ya. Nah, untuk menilai dari si aspal tersebut mempunyai fleksibilitas atau tidak, itu dilihat dari rasionya antara stabilitas dan kelelehan atau flow, ya, fleksibilitas. Nah, kemudian semakin besar rasio Marshall quantity, maka campuran semakin kaku, dan sebaliknya semakin rendah Marshall quantity, maka campuran aspal semakin fleksibel. Jadi kalau misalkan si rasio quantity ini antara stabilitas dan kelelehannya itu semakin besar rasionya, maka dia akan semakin kaku. Kalau misalkan rasio antara stabilitas dan kelelehan itu semakin kecil, ya, maka dia campuran tersebut semakin fleksibel, ya. Nah, di dalam skala laboratorium untuk kinerja campuran terhadap lendutan permanen itu dapat diselidiki dengan menggunakan wheel tracking test, ya. Nah, apa wheel tracking test itu? Untuk wheel tracking test itu contohnya ya seperti ini, gitu ya. Ini ada di pengujian ya, bagaimana testing dari wheel tracking test ini, gitu ya. Kita saksikan, ya, campuran aspal 4 menit tadi yang sudah dibuat.
Ini diuji dengan ibaratkan dites oleh kendaraan gitu ya. Cuma memang di kita memang belum ada ya alatnya, belum ada untuk tracking test ini. Kita hanya disebut menggunakan marsal nanti stabilitasnya atau fleksibilitasnya kelihatan dari atas. Tingkat dari fleksibilitasnya. Diuji dengan roda ya, langsung nanti rasionya berapa antara ini otomatis ya, rasio antara nanti grafiknya sudah kelihatan antara rasio stabilitasnya flow ya, dengan masanya dengan stability. Ya. Nah itu ya tadi bagaimana yang dimaksud dengan tuntutan itu dengan wheel tracking test gitu ya. Nah itu memang di kita jarang dilaksanakan, memang alatnya memang tidak ada gitu ya untuk si wheel tracking testnya, terutama di laboratorium kita gitu, memang tidak ada. Nah kemudian yang ketiga selain stabilitas tadi fleksibilitas, yang ketiga ada durabilitas. Nah untuk durabilitas ini didefinisikan sebagai ketahanan campuran aspal terhadap beban lalu lintas dan pengaruh cuaca. Ya, durabilitas artinya dia tahan terhadap beban lalu lintas dan pengaruh cuaca ya. Nah untuk campuran itu juga harus tahan terhadap air dan perubahan sifat aspal karena penguapan dan oksidasi ya. Jadi dia harus tahan terhadap aliran air terutama ya, kemudian panas tadi, makanya dia pengujian stabilisasi penetrasi gitu ya. Kemudian uji uji panas gitu ya, itu menguji berapa kestabilan atau si durabilitas si aspal tersebut gitu ya, dalam menahan berbagai macam cuaca terutama. Nah untuk meningkatkan si durabilitas aspal ini, campuran aspal panas ini, yang dilakukan yang pertama adalah membuat campuran yang padat ya, sehingga memiliki sedikit rongga dan kedap air. Nah untuk membuat campuran yang padat ini, terutama nanti untuk dibuat sampel, maka pemadatannya harus benar-benar dipadatkan ya. Kalau di jalan itu langsung digelinding gitu ya, dipadatkan ya. Nah itu sehingga nanti tidak ada rongga yang muncul gitu ya, ada yang bisa kedap air. Nah kemudian hal ini untuk membuat sedikit rongga dan kedap air ini, hal ini dapat dilakukan menggunakan agregat yang bergradasi rapat atau density gradient. Yang baik lagi, jadi memang dari awal stabilitas dia harus mempunyai gradasi yang memang rapat, sehingga rongga-rongga antar agregat itu tidak ada namanya pori atau rongga-rongga kecil. Nah itu sangat pengaruh walaupun kecil juga. Nah, itu juga akan mengakibatkan kurangnya durabilitas, fleksibilitas dan stabilitas ya. Nah
Kemudian pengujian yang umum memang dilaksanakan untuk mengukur durabilitas campuran aspal ini adalah pengujian perendaman Marshall atau Marshall Impression Test. Ya, nanti dilaksanakan di praktikum nanti ya. Jadi sebelum ada tes Marshall, si campuran aspal itu yang kita buat sampel, campuran aspal kita kemudian dibuat sampel dalam satu silinder ya, kemudian si silinder itu nanti dimasukkan dalam bak perendam namanya. Dan dalam bak perendam itu dia mempunyai dalam air, tentunya direndam dalam air dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Direndam sekitar kalau lebih bagus sih 2 jam gitu ya, atau 24 jam lebih bagus gitu ya si durabilitas. Tapi untuk menyingkat waktu kalau di laboratorium kalau kita yang paling 1 jam atau 2 jam, jadi untuk menguji dari segi durabilitasnya itu untuk mengukur presinya gitu ya, dengan sekitar direndam dalam air ke sekitar suhu 60 derajat bagaimana durabilitasnya. Nah, kemudian pada pengujian durabilitas ini dinyatakan dengan suatu parameter yang dinamakan retained Marshall strength, yaitu membandingkan antara kekuatan Marshall stabilitas benda uji setelah perendaman dalam suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam ya, dengan stabilitas benda uji semula. Jadi untuk uji durabilitas kemudian direndam dulu si tanah tersebut, si campuran aspal tersebut, kemudian nanti di tes dengan tes Marshall. Nah, yang keempat ada workability. Nah, workability itu apa? Workability atau pengukuran aspal dan agregat harus mudah untuk dikerjakan, atau itu pada proses pengangkutan dari mixing press, pengamparan dan pemadatan. Nah, untuk mencapai kondisi ini perlu diatur viskositas campuran, terutama suhu pencampuran dan metode pemadatan. Ya, jadi untuk mencapai suhu workability atau mudah dikerjakan itu maka perlu diatur viskositas campurannya, ya. Kemudian suhu pencampuran, ya, ini sangat penting ya, dan metode pemadatan. Ya. Terutama nanti di suhu ya, kalau suhunya sudah turun otomatis nanti pas waktu pemadatan dia akan tidak terlalu padat ya, karena memang si aspal itu dia akan sudah merekat kalau misalkan suhunya sudah rendah, sehingga waktu dipadatkan suhu dihamparkan dia satu sama lain itu tidak akan terlalu merekat nantinya gitu ya. Nah, yang keempat ada ekonomis ya. Nah, campurannya juga harus direncanakan dengan menggunakan jenis dan kombinasi material yang menghasilkan biaya termurah tapi memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan ya. Jadi untuk material agatnya, untuk material aspalnya gitu ya, nanti harus memang tidak ini tidak menghasilkan biaya yang murah. Misalkan jangan terlalu kita ambil material misalkan dari mana, kalau kita kerja di mixing plant gitu ya, material yang terlalu jauh misalkan di luar pulau, nah tentunya itu juga akan di kita masih ada. Kemudian aspal, terutama di daerah Jawa itu menggunakan aspal beton itu cukup mahal karena memang dari segi transportasi dan memang cukup jauh, itu cukup mahal juga ya. Nah, ekonomis, kemudian penambahan bahan aditif ya dalam campuran perlu ditimbangkan karena dalam banyak kasus cara seperti ini kurang ekonomis gitu ya. Bahan aditif ini yang kita tahu, yang kita dengar, misalnya nanti kalian bisa cari di beberapa jurnal tentang pencampuran aspal panas ini atau hot mix ini, ada beberapa penelitian yang kita pernah dengar atau berita yang paling terbaru itu adalah memasukkan zat aspal ya, bukan aspal, plastik ya, di dalam satu campuran tersebut. Nah, itu memang sudah ada beberapa penelitian seperti itu dan memang sudah dilaksanakan ya, campuran. Ada juga dengan campuran dengan semen juga bisa gitu ya, aditifnya ya, terutama untuk pengganti pasir ya, itu bisa menggunakan semen. Nah, kemudian cara lain adalah melakukan variasi campuran dengan pemanfaatan material setempat secara maksimal. Nah itu bilang ekonomis. Jadi jangan jauh-jauh materialnya diambil dari mana, terlalu jauh ya, tapi yang ada sekitar kita aja gitu.
Nah, dalam menentukan campuran aspal, ya, untuk campuran aspal hot mix ini, selain materialnya harus bagus, kemudian dari pencampurannya, maka kadar aspal yang istilah nama pas, gitu ya. Artinya pas itu tidak kalah, tidak dengan kadar aspal yang pas itu untuk stabilitasnya, durabilitasnya, fleksibilitasnya, itu quality-nya itu terpenuhi, ya. Makanya perlu ada kadar aspal optimum. Makanya nanti kalau di laboratorium itu kita akan menguji itu istilah nama coba-coba dengan beberapa kadar aspal mana yang paling optimum. Makanya di laboratorium itu ada pengujian, kita misalkan mau bikin campuran laston SCWC. Nah, untuk laston SCWC ini berapa sih kadar optimum dengan material yang ada, gitu ya. Jadi campuran material agar kasar halusnya itu kita campur dengan aspal yang memang pas, gitu ya. Nah, berapa optimumnya dari aspal tersebut dalam satu sampel tersebut. Makanya nanti ada beberapa kadar aspal, sampel ini 10%, sampel ini 5%, kadar aspalnya ini sampai 7%, gitu ya. Nanti dari sekian persentase kadar optimum ini mana yang paling bagus dari segi stabilitasnya, fleksibilitasnya, workability-nya, durabilitasnya, ya. Nah, berbeda dengan semen, untuk aspal yang memang tidak memiliki sifat struktural sehingga penggunaan aspal yang terlalu banyak itu tidak akan memberikan kontribusi pada nilai struktur campuran. Justru dia akan malah merugikan sifat teknis campuran aspal sendiri. Jadi kita tahu bahwa semen itu kalau semakin untuk beton terutama dia campuran semen itu banyak, otomatis dia akan lebih kuat, ya. Nah, beda dengan aspal, kalau misalkan di aspalnya terlalu banyak atau berlebih, ya itu sangat pengaruhnya kurang baik ya terhadap nilai struktur campuran tersebut. Makanya harus optimum pas, gitu ya, untuk si campuran aspal ini. Kemudian fungsi aspal ini dalam campuran adalah sebagai perekat atau binder dan pengisi atau filler, ya. Jadi dia akan mengisi dan merekatkan si agregat-agregat yang ada, gitu ya. Nah, dengan fungsi ini maka jumlah aspal dalam campuran juga harus optimum, ya. Nah, jumlah aspal yang terlalu sedikit juga akan mengakibatkan kurang berfungsinya sifat perekat dan pengisi yang akan mengakibatkan berkurangnya ikatan antara agregat interlocking dan masuknya air ke dalam campuran. Jadi jumlah aspal yang terlalu sedikit juga akan mengakibatkan kurangnya berfungsinya sifat perekat. Jadi kalau kurang itu dia tidak akan melekat, kurang bagus, ya, dari segi fleksibilitas, durabilitas dan stabilisasinya. Kemudian kalau berlebih itu juga akan berpengaruh, ya. Makanya harus optimum pas, gitu ya. Nah, jumlah aspal yang berlebih juga akan menyebabkan bleeding atau pengumpulan aspal permukaan perkerasan yang dengan gesekan ban dan kendaraan akan mempercepat pengelupasan aspal dari agregat, kemudian berkurangnya ikatan antara agregat. Nah, jadi kurang entong, lebih entong, gitu ya. Nah, dalam perencanaan campuran kadar aspal optimum ini dapat ditentukan dengan pengujian campuran aspal dengan alat Marshall, ya, atau Marshall test, ya, nanti di laboratorium di praktikum nanti dilaksanakan untuk Marshall test ini. Nah, untuk perancangan campuran aspal metode Marshall ini merupakan jenis pengujian laboratorium yang paling umum digunakan untuk perancangan campuran aspal panas, ya. Pada pengujian ini sampai campuran dibuat dengan kadar aspal yang berbeda-beda, biasanya dengan penambahan aspal 0,5% dengan gradasi agregat berada dalam batasan spesifikasi. Nah, jadi penambahan aspalnya misalkan 7, 7,5, 8, 8,5 gitu ya, 7, 9, 8,5, 9 gitu ya. Itu ada aspalnya. Nah, sampel yang dibuat dengan diameter 4 in dan tinggi 2,5 in ini dapat dipadatkan dengan menggunakan pemadat standar pada kedua bagian permukaannya. Sampel ini kemudian diuji terhadap kepadatan dan ketahanan terhadap deformasi.
Nah, untuk mengetahui ketahanan terhadap deformasi, dua parameter yang diukur adalah yaitu stabilitasnya, yaitu beban maksimum yang dapat ditahan benda uji sebelum hancur, dan flow, yaitu besarnya deformasi yang terjadi sampai dengan beban maksimum. Ya. Nah, jadi berapa nanti stabilitasnya itu diukur dari ketahanan si sampel itu, ya, sampel aspal yang nanti buat silinder itu kayak beton gitu ditekan, dan nanti penekanannya berapa kekuatan sampai dihancur, penekanannya berapa daya tahannya. Nah, kemudian untuk deformasinya setelah dihancur berapa flow-nya gitu ya, deformasinya berapa. Nah itu uji Marshall nanti ini dilaksanakan di praktikum ya. Nah, untuk kepadatan campuran aspal ya terutama. Nah, untuk bagian alir penentuan kadar aspal itu, yang pertama kita harus tahu spek campurannya yang sering kita laksanakan. Untuk spek campuran itu ya, dari terutama di Bina Marga ya, kita mengacu kepada spesifikasi campuran untuk Bina Marga karena memang Bina Marga yang sering kita laksanakan di lapangan di proyek ya sesuai dengan Bina Marga. Yang pertama memang agregatnya harus seragam atau padat gitu ya. Untuk aspal juga daya tahan materialnya, jadi penetrasinya, durabilitasnya, fleksibilitasnya juga harus bagus. Makanya untuk agregat dan aspal itu harus sesuai dengan spesifikasi campuran. Makanya ada tes agregat dan tes aspal. Ya, material agregat dan material aspal itu dites dulu sesuai dengan spesifikasi campuran yang akan kita buat. Nah, kemudian nanti setelah didapatkan masuk semua agregat kasar dan aspalnya yang sudah dites, sudah mau masuk sesuai spek, maka kita buat pembuatan benda uji. Setelah benda uji dibuat ya dalam keadaan panas, makanya ada hot mix, masukkan dalam silinder, kemudian ada pemadatan. Dan dipadatkan, setelah dipadatkan nanti ada pengujian berat jenis campuran. Nah, artinya nanti ditimbang, kemudian nanti timbang kering ya, kita pernah laksanakan di TBK itu ada namanya pengujian berat jenis itu dia ditimbang kering, kemudian ditimbang dalam air gitu ya. Nah, itu berapa beratnya, nanti ketahuan berat jenis campurannya berapa. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam uji Marshall. Nah, uji Marshall ini nanti di bak direndam dulu ya dalam 24 jam, direndam dalam keadaan suhu 60 derajat. Kemudian nanti setelah itu diuji Marshall, dites daya tahan, ketahanan si sampelnya itu, dan kemudian sampai hancur, sampai dia benar-benar flow-nya itu berapa deformasinya. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya, kemudian masukkan dan analisis rongga dan berat isi campuran. Nah, apakah dia masuk kriteria campuran ya, nanti kadar optimumnya yang mana yang paling kriteria perencanaannya. Jadi ya artinya dari aspal yang beberapa aspal yang misalkan 7, kemudian 7,5 misalkan ya, 8 kadar aspalnya ya, dari satu beberapa sampel sampai 8,5 misalkan. Nah, dari ketiga kadar aspal ini, di keempat kadar aspal ini kita uji Marshall, semua dibikin sampel ya, setelah 3 sampel misalkan ya, 3 sampel ini 3 sampel dengan kadar aspal yang berbeda-beda. Nanti 3 sampel ini kita uji di uji Marshall. Nah, uji Marshall itu nanti mana yang paling stabil, paling fleksibel, paling durabilitasnya tinggi, kemudian workability-nya bagus. Nah, ternyata setelah dihitungkan dari rata-rata dari kesemua kadar aspal ini yang paling stabil misalkan di kadar aspal 8, maka ini yang disebut dengan penentuan kadar aspal optimum ya. Nah, ini nanti kita laksanakan di laboratorium ya, praktikum ini. Jadi ini yang dimaksud dengan penentuan kadar aspal optimum. Jadi ternyata di penambahan aspal dalam sampel hot mix yang kita rencanakan, misalkan Latason gitu ya, Laston gitu ya, nah itu adalah 8% dalam menentukan kadar aspal yang paling optimum gitu. Ya, ini kalau ini berlebih, kalau ini yang kurang gitu ya. Nah, karena memang kurang dari ini kriteria perencanaan. Nah, itu
Nah, kemudian ada beberapa spesifikasi lagi. Nah, ini untuk bentar ya, saya fokus dulu. Nah, untuk gradasi campuran aspal itu berdasarkan Bina Marga, ada beberapa kriteria, terutama di pertama di ukuran ayakan untuk gradasi saringan. Jadi untuk gradasi saringan terutama di ya, selain nanti ada pengujian Los Angeles gitu ya. Nah, saringan untuk membuat latasir atau SS untuk kelas A maupun kelas B, maka untuk ukuran ayakan 3/4, 94 itu harus 100% ya, lolos gitu ya. Kemudian untuk 3/8 sampai 9,5 itu antara 90 sampai 100%. Kalau ini kelas B tidak ada. Untuk kelas B itu di 2,36. Itu antara 75 sampai 100 ya, ukuran saringannya. Yang paling banyak di antara 70% sampai 100%. Kemudian untuk 200 itu 10 sampai 15% sampai 83%. Nah, itu untuk latasir. Kemudian untuk latoston atau HRS, untuk HRS WC dan HRS base itu ini spesifikasi untuk saringannya ya, untuk agregat kasar maupun pasirnya. Itu campurannya ini harus sesuai dengan yang ini ya, ukuran dari agregat kasar dan harusnya. Kemudian untuk lataston ya, itu untuk CWC CBS ya, itu sudah ada ketentuannya. Nanti dicek gitu ya, saringannya. Kemudian untuk daerah larangannya, kalau ini ya, ini tidak ada untuk lataston. HRS itu tidak ada karena memang sampai sini lebih kecil ya ukurannya. Untuk ACWC ini biasanya untuk permukaan ya, untuk lataston AC ini biasanya untuk lapis permukaan, memang harus lebih halus si ukuran agregatnya ya. Itu ini maksudnya gradasi campuran. Ini nanti kita bikin, kita buat dari awal, kita coba-coba, ternyata materialnya kita pengen material misalkan kita buat campuran misalkan HRS base gitu ya. Nah, itu berupa fondasi, maka si agregatnya itu harus masuk spesifikasi yang ini gitu ya. Nah, si agregat kasarnya maupun agregat halusnya gitu ya. Oke, itu mungkin penjelasan tentang apa itu campuran panas atau hot mix gitu ya. Oke, cukup sekian ya, dan terima kasih untuk pertemuan ke-9 ini tentang campuran panas atau hot mix. Nah, sampai ketemu 2 minggu ke depan, karena minggu sekarang sudah mau ini ya, sekarang sudah mau merayakan raya Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga puasa kita diterima Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.